Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Biro Kesejahteraan Rakyat menggelar workshop pengembangan intelektual dan peningkatan kompetensi perempuan tahun 2025 dengan tema Perempuan Berdaya Pilar Kesejahteraan. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari tersebut pada Jumat 20 Juni 2025 membahas berbagai isu strategis untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, workshop pengembangan intelektual dan peningkatan kompetensi secara resmi saya buka tanggal 20 Juni 2025. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, turut menyampaikan apresiasi atas dilaksanakan kegiatan ini. Dirinya percaya ketika perempuan diberikan ruang untuk meningkatkan potensi, kapasitas dan perannya, pembangunan akan adil dan setara. Demikian pula perempuan Papua yang memiliki kekuatan kultural, spiritual dan budaya yang kuat, sehingga potensi ini perlu dikembangkan dengan memberdayakan partisipatif, dan berkelanjutan. Saya, Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Tema Perempuan Berdaya, Pilar Kesejahteraan sangatlah tepat. Pemberdayaan perempuan bukan hanya urusan perempuan semata, tetapi tanggung jawab bersama demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Mewakili Gubernur Papua Barat, staf ahli bidang ekonomi pembangunan Dr. Niko Tike menegaskan bahwa perempuan memiliki peran ganda sebagai pekerja, pendidik, pemimpin sekaligus penjaga harmoni sosial budaya. Hal ini membuktikan bahwa perempuan adalah sosok tangguh yang mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang. Namun demikian, ia mengakui masih ada tantangan seperti terbatasnya akses pendidikan, pelatihan, informasi dan ruang partisipasi publik yang dihadapi perempuan. Karena itu, workshop ini diharapkan dapat menguatkan kapasitas intelektual dan keterampilan perempuan, sekaligus mendorong terwujudnya keluarga yang tangguh. Pada seluruh peserta workshop, manfaatkanlah kesempatan ini agar dapat dikembangkan di kemudian hari dan bisa didelegasikan kepada teman-teman atau perempuan-perempuan Papua Barat yang ingin membutuhkan pengetahuan yang lebih baik di antara kita semua yang hadir di tengah-tengah workshop ini. Kepala Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar, Abdul Rasid Uswanas SEMM menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung perempuan agar mandiri dan berdaya guna bagi pembangunan di Papua Barat. Tujuan memberikan edukasi terkait pemberdayaan perempuan di Provinsi Papua Barat. Angka Romawi 6. Peserta pelatihan. Peserta workshop berjumlah 75 orang yang terdiri dari organisasi perempuan, mahasiswa, juga ibu rumah tangga yang ada di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Sebagai pemateri pembuka, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat, Dirsya Natalia SEMM, memaparkan bahwa perempuan turut berkontribusi besar dalam pembangunan bangsa. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan keluarga, motivasi internal, keterampilan serta kemampuan manajemen waktu dan komunikasi terbuka bagi perempuan berkarir agar sukses menjalankan peran ganda tersebut. Dengan demikian wanita berkarir dapat menghadapi berbagai tantangan tetapi dengan strategi yang tepat dan dukungan yang sesuai, para wanita juga dapat mengatasi tantangan tersebut dan mencapai tujuan karir. Strategi menjaga keseimbangan, yaitu manajemen waktu efektif, komunikasi terbuka dengan pasangan, delegasi tugas rumah tangga, lingkungan kerja, ramah keluarga, prioritaskan kualitas bukan kuantitas waktu.
Materi berikutnya disampaikan Advokat LP3BH Manokwari, Tresje J. Gaspers, SH. Ia menekankan pentingnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan budaya untuk meningkatkan kapasitas mereka di ruang publik maupun dalam keluarga. Tidak saja kita duduk sini, tapi kemudian lewat Biro Kesra ini ada program-program tertentu yang kemudian bisa membantu, misalnya di Arawi sana, di Sanggen dalam sana, atau di wilayah Amban sana, ada organisasi perempuan atau kelompok-kelompok perempuan yang kita bisa bina. Dengan kita membina perempuan itu, kemudian dia berdaya, lalu dia juga bisa membantu perempuan-perempuan lain yang di dia punya wilayah, supaya dia berguna. Dan dia bisa membantu kesejahteraan rumah tangganya lebih dulu, lalu kemudian membantu kesejahteraan perempuan di wilayah dia. Founder Perempuan Progresif Indonesia Timur atau Preposisi, Natalia Mahudin, SEME, turut berbagi pandangan tentang pentingnya pengembangan diri dan kesiapan mental perempuan dalam menghadapi tantangan. Di tantangan kita sebagai ibu, peran ganda sebagai perempuan juga, hal-hal ini tanggung jawab domestik profesional kadang membuat kita berpikir bahwa kita tidak punya cukup waktu untuk diri kita sendiri. Kita dilema antara kita mau memilih pengembangan diri, kita mau memilih profesional, atau kita mau memilih kehadiran kita sebagai ibu, kemudian kehadiran kita sebagai pasangan di rumah. Dan itu membuat kadang perempuan berpikir dua kali lagi untuk mengambil keputusan untuk memberdayakan dirinya untuk bertumbuh setiap hari. Menutup kegiatan, Kepala Biro Kesra Setda Papua Barat menekankan bahwa forum ini menjadi tonggak penting dalam membangun kapasitas perempuan Papua Barat agar mampu bersaing dan menjadi penggerak perubahan positif di keluarga maupun pemerintahan. Sebagai tindak lanjut, dilakukan penandatanganan rekomendasi oleh perwakilan peserta yang akan diserahkan kepada Gubernur Papua Barat sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program yang berpihak pada perempuan. Agar semakin berdaya saing, maksudnya perempuan Papua yang berada di Papua Barat, agar semakin berdaya saing, berpengetahuan dan mampu menjadi penggerak perubahan positif dalam keluarga, komunitas, dan pemerintah. Kami dari Biro Kesejahteraan Rakyat berharap ilmu dan wawasan yang diperoleh dari kegiatan ini tidak terhenti sampai di sini, tetapi dapat diaplikasikan secara nyata di lingkungan masing-masing. Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para narasumber dan fasilitator atas ilmu dan inspirasinya, serta kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam menyukseskan kegiatan ini. Akhir kata, atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh peserta. Semoga perjumpaan ini membawa manfaat dan menjadi awal dari berbagai kerjasama yang lebih baik ke depan. Dengan mengucap syukur, secara resmi saya sebagai Kepala Biro Kesejahteraan menyatakan workshop pengembangan intelektual dan peningkatan kompetensi bagi perempuan Papua Barat tahun 2025 ditutup. Dari Kabupaten Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.